Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi petani di Indonesia. Khususnya kali ini untuk petani atau pekebun kelapa sawit. Jadi sampai saat ini ke saya masih hampir tiap hari menanyakan petani khususnya itu apakah bibit yang saya beli ini asli atau tidak. Ya, jadi mengalir terus. Ini pertanyaan kok ini terus. Ya, jadi sampai hari gini masih tanya bibit sawit yang asli, ya kan gitu. Meskipun demikian kita tidak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi supaya khususnya petani itu mendapatkan bibit yang unggul bersertifikat tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan mendasar yang mungkin di dalam petani, Pak, apakah mungkin petani itu bikin bibit sendiri, bibit kelapa sawit sendiri? Kemudian apakah regulasinya, peraturannya tidak persulit? Karena satu alasan kami di pelosok untuk mendapatkan bibit ya biayanya tidak sedikit. Kemudian untuk mencapai akses itu pun tidak mudah. Jangankan itu Pak, HP saya pun termasuk HP yang jadul, kan gitu. Jadi kita juga memahami itu. Oleh karena itu dengan bergabung dengan kawan-kawannya lama-lama mendapatkan bibit yang unggul. Jadi Bapak Ibu sekalian menjawab itu tentunya petani atau siapa saja pada prinsipnya bisa membuat bibit unggul itu. Nah, ini banyak juga yang tanya ke saya, Pak, tolong diajarilah bikin bibit unggul kelapa sawit. Nah, jadi teorinya ya semua orang saya kasih tahu bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bibit kelapa sawit yang unggul itu adalah yang perkawinan hibrid. Nah, jadi DP namanya atau tenera. Jadi mamaknya nanti ini mempunyai pohon induknya, indukannya kan gitu. Jadi ini apa ya persilangan. Jadi mamaknya dura, kemudian polennya atau itu pisifera itu dikawinkan. Oleh karena itu hibrid. Nah, ini mencarinya ini ya dari penelitinya bertahun-tahun, bahkan satu siklus bisa 15 tahun. Ya, kalau tidak dibantu dengan marker molekuler. Ya, secara teori orang-orang pun bisa mengerjakan ini. Tetapi nanti yang dibilang unggul dan tidak itu kan tentunya harus ada wasitnya. Jangan klaim sendiri-sendiri gitu. Makanya yang regulatornya, wasitnya adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Oh, ini diteliti ya, ini nanti Kementerian Pertanian. Oh, ini sudah bagus, cocok dan sebagainya, itu mudahnya begitu. Sehingga nanti dirilis varietas unggul. Nah, karena sudah diamati lama, datanya memang lebih unggul daripada yang lain, ya kan? Yang lain itu standarnya misalnya produksinya bagus, stabil. Oleh karena itu bisa dikeluarkan. Memang untuk kelapa sawit itu dapat dikatakan relatif susah karena hibrid tadi harus ketat. Nah, memilih ibunya, mamanya juga tidak mudah. Nah, kemudian memilih bisiveranya, pohon bapaknya juga eh, tidak mudah. Nah, karena ini merupakan hibrid untuk kelapa sawit. Itu beda dengan tanaman-tanaman yang diperbanyak dengan menggunakan vegetatif, dengan stek contohnya. Kalau tanaman-tanaman yang dengan menggunakan vegetatif, ya relatif lebih mudah
tiru. Artinya petani bisa membuat sendiri begitu. Jadi ini yang bedanya antara yang generatif, salah satunya tadi kelapa sawit, dengan yang vegetatif. Yang kalau tanaman teh contohnya ya di stek ya mudah. Jadi bisa diperbanyak dengan mudah. Jadi itulah ya permasalahannya, bukannya tidak bisa dan tidak dipersulit. Bagi yang mampu juga bisa. Artinya apa? Di Indonesia sekarang sudah ada, saat ini ada 19 produsen kecambah. Ya silahkan saja itu diajukan memenuhi syarat atau tidak. Pada prinsipnya bisa. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian petani. Kemudian yang masih sering ditanyakan adalah banyak petani yang overconfident, terlalu confident bahwa mengatakan bibit itu asli gitu. Pak, ini bibit saya asli, lihat gambarnya, dokumennya seperti ini. Bagi produsennya ya tahu itu asli apa tidak. Tanda tangannya pun beda, apa kemasannya beda. Misalnya kan langsung cepat tahu. Nah, petani selalu ini Pak, saya ada sertifikatnya, selalu gitu, dokumen itu sertifikat. Pasti asli Pak, ini ada capnya. Nah, zaman sekarang ya itulah banyak yang ya duit aja bisa dipalsu, jangankan itu bisa dipalsu. Makanya harus menggunakan logika yang benar, pemikiran yang benar. Artinya itu juga bisa dipalsu. Terus bagaimana Pak mencari yang asli? Yang asli sekarang ya harus mampu ditelusuri sumbernya. Nah, yang kedua jangan terlalu percaya pada dokumen-dokumen yang apa dan itu bisa ditelusur. Nah, mampu telusur. Belinya di mana? Nah, itu harus mencari nomor telepon yang atau yang resmi gitu. Ditanyakan kanan kiri, jangan satu dua orang tanya ya kan? Dengan tujuan niat yang baik. Ya. Bahkan sampai takutnya banyak apa ya petani dengan nomor rekening yang atas nama bukan pribadi aja sampai tidak dipercaya kan gitu ya. Jadi tanyakan kemudian dikonfirmasi bahwa itu mampu telusur ya, mampu telusur. Jadi tanyanya di beberapa tempat ya. Kalau nomor telepon kantor atau apa kan nggak bisa dipalsukan kan gitu. Yang jelas mampu telusur, tanya orang yang terpercaya kan gitu. Yang kedua, Pak saya belinya online lah pasti asli katanya gitu, siapa bilang kayak gitu. Jadi yang saya tahu yang online itu hanya salah satunya BPKS itu pun bukan online yang umum, itu udah khusus Mais Sawit contohnya kan gitu. Pak saya udah belinya di Lazada, di Shopee katanya itu. Udah kami jelaskan di video-video sebelumnya bagaimana apa itu agen-agen itu nyiapkan kecambahnya udah nggak masuk akal ya kan. Kecambah itu berkecambah terus. Nah itu jadi harus cepat dikirim. Yang bisa melakukan itu ya produsennya. Kalau pedagang gimana ya nggak bisa ya kan gitu. Kecuali produsen merangkap yang punya khusus online-nya. Contohnya Mais Sawit itu tadi. Jadi jangan menganggap terus ini dua online pasti asli kan gitu. Jadi itulah cara menelusur mana yang asli atau tidak. Ya, itu ada intinya adalah mampu ditelusuri belinya dengan siapa, dokumennya mana, logik atau enggak. Ya, tanya yang berkepentingan produsennya. Karena produsennya tahu buku induknya. Tanggal sekian siapa yang beli jumlahnya sekian sekian kemana, nah itu udah ada buku induknya. Nah, jangan hanya berpatokan pada satu tadi dokumen, kemudian online, nah itu. Ini harapannya jangan sampai hari gini masih kena tipu kecambah kelapa sawit, jangan sampai. Nah itu. Jadi itulah
eh, jawaban dari kami yang sampai detik ini, pagi ini masih banyak menanyakan bibit asli atau tidak. Memang kami menyadari akses di jalannya juga sulit di daerah terpencil. Ada yang menanyakan ke saya ini dari jauh, dari 7 jam dari Samarinda, ada yang 4 jam dari Ketapang. Ya, ini banyak. Jadi eh, untuk mendapatkan akses juga tidak mudah. Kami juga menyadari. Tetapi dengan zaman sekarang ini relatif dipermudah. Nah, jadi dengan sosialisasi penyuluhan-penyuluhan ini petani mendapatkan bibit yang benar-benar berkualitas unggul. Karena apa? Itu eh, menanam itu 1:5 kira-kiranya. Kayak gitu loh. Kalau Bapak Ibu menanam yang tidak unggul 5 hektar, itu ya kira-kira sama dengan 1 hektar saja yang bibit unggul. Hasilnya sama. Nah, kan gitu. Kenapa tidak unggul di video-video saya sudah ada. Karena kan terdisegregasi, nanti ada yang Dura 25%, Tenera 50% tidak sebagus induknya, dan 25% Isifera bahkan tidak berbuah. Ya. Pak, kalau dirawat di pupuk habis-habisan kan hasilnya sama, mana ada. Jadi kan di dunia ini kan ada yang namanya bibit unggul dan tidak unggul ya, sesuai potensinya masing-masing. Mosok sama semua kan enggak, makanya ada pemuliaan, ada di breeding, makanya dipilih mana yang unggul dan tidak. Nah, itu ya pemirsa, mudah-mudahan bisa membantu. Salam petani Indonesia, tetap semangat, tetap maju untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.